Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, KTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, KTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, KTNCT psikosomatis dengan topik manfaat minum air hangat untuk pemulihan asam lambung, KTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah manfaat minum air hangat ya, untuk pemulihan asam lambung, KTNCT psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, KTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, seperti rasa-rasa yang kadang rambut mudah rontok ya, kepala selalu berat, pusing-pusing, keliengan ya, vertigo dan lain sebagainya, sampai mata buram, telinga berdenging ya, hidung yang sering mampet seperti flu tapi juga tidak flu ya, kemudian mulut yang kadang asam ya, kadang asam kepait-pahitan, bahkan kadang mual ketika kita makan ya, belum leher yang kadang kaku ya, sampai dengan pundak ini, kemudian tensi juga kecenderungannya naik ya, sampai dengan dada yang tidak nyaman ya, seperti merasa nyeri, kemudian panas seperti terbakar, kemudian dada kadang sakit ya, nafas pendek, sesak dan lain sebagainya, sampai dengan di ulu hati juga mengganjal ya, mengganjal, nyeri, sakit ya, itu termasuk juga perut ya, perut itu juga selalu sering kembung ya, sering merasakan perih, sembelit, pokoknya banyak rasa-rasa yang tidak nyaman. Belum lagi yang badan kita itu seperti tidak bertenaga ya, lemes bawaannya, kemudian untuk berjalan itu juga kadang sempoyongan ya, seperti oleng kemudian kita menjadi mudah capek ya, mudah capek ya. Jadi berjalan sedikit saja itu sudah rasanya sudah ngos-ngosan, itu juga biasa seperti itu teman-teman ya. Belum rasa nyeri-nyeri yang lain ya, seperti pegel-pegel badan ya, kemudian kadang di punggung ya, kadang di pinggang itu seringnya pegel-pegel ya, termasuk kaki itu kadang kebas ya, seperti kesemutan dan lain sebagainya ya. Itu yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Belum sensasi di seputar psikis ya, yang kita selalu merasakan cemas ya, merasakan takut berlebihan ya, merasakan was-was, merasakan khawatir dengan penderitaan yang dialaminya ya, sehingga pikiran juga menjadi negatif ya, sering menganalisa dengan jangan-jangan ya, wah jangan-jangan nanti nggak sembuh, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini. Nah itu hal yang biasa teman-teman ya. Maka dari itu ketika teman-teman masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, pokoknya tidak usah cemas ya, kita tetap semangat ya, kita bangkit, pasti akan sembuh ya, itu seperti itu. Jadi yang penting kita ikhtiar terus ya, kita ikhtiar terus, tetap semangat. Nah itu insya Allah nanti kalau sudah waktunya pasti kita akan disembuhkan. Baik teman-teman ya, jadi kembali ke topik ya. Untuk kali ini memang topiknya yang belum pernah saya bawakan ya, tetapi sebenarnya sudah harian saya lakukan ya, yaitu tentang
minum air hangat ya. Ternyata minum air hangat ini sangat bermanfaat ya, apalagi bagi kita yang sedang proses pemulihan ya, pemulihan asam lambung psikosomatis ya, terutama itu. Nah, ternyata dari itu manfaatnya sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi yang pertama ya, manfaat dari ketika kita rajin minum ya, minum air hangat yang seharusnya kita minum itu memang suatu kewajiban ya ketika kita dalam penderitaan ini ya. Jadi wajib itu ya dengan ukuran sekitar 8 gelas lah dalam satu hari ini. Itu usahakan juga dipenuhi ya. Apalagi misalkan kita minum air hangat ya. Air hangat ini ketika saya masih dalam penderitaan asam lambung itu, ini termasuk teman saya kemana-mana ya. Ketika saya bepergian pun saya selalu membawa termos kecil ya yang bisa menyimpan air itu tetap hangat. Nah itu terutama pada saat saya bepergian ya, bepergian keluar rumah yang agak jauh. Nah itu saya pasti itu. Nah artinya apa? Artinya bahwa air hangat ini memang betul-betul dominan sekali kita butuhkan ya, dominan sekali kita butuhkan, dan ini ternyata memang khasiatnya juga luar biasa. Nah maka dari itu pada session kali ini ingin saya share tentang manfaat ya, manfaat kita ketika kita menggunakan air hangat, baik itu untuk minum maupun untuk mandi ya. Tetapi ini lebih saya fokuskan untuk minum ya. Nah air hangat ini air putih maksudnya teman-teman ya, jadi air putih seperti ini tapi yang hangat itu. Nah itu manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama satu ya, dengan kita rajin minum air hangat ini akan mencegah dehidrasi. Dehidrasi itu kurang cairan lah. Biasanya ketika kita sebagai penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, apalagi kita mungkin masih mengkonsumsi obat, itu kecenderungannya kan mudah untuk berkeringat, kemudian mudah untuk buang air kencing ya. Nah akhirnya ketika kita sampai terlambat tidak minum, nah maka akhirnya menjadi kekurangan cairan atau dehidrasi. Ketika kekurangan cairan biasanya sensasinya juga akan muncul, yang pusing-pusing lah, yang lemas lah, itu seperti itu ya. Nah maka dari itu ini manfaat yang pertama yaitu mencegah kekurangan cairan atau dehidrasi. Baik ya, maka buat teman-teman ya silahkan penuhi saja ya, apalagi air hangat ini memang betul-betul luar biasa. Nah karena apa? Karena ini di manfaat yang kedua ya. Yang pertama adalah mencegah dehidrasi, yang kedua adalah melancarkan sistem pencernaan teman-teman ya. Jadi sistem pencernaan itu ya mulai dari kita makan ya, ini mulai dari mulut ke tenggorokan ya, ke lambung, kemudian ke usus sampai dengan kita buang kotoran ya, itu semuanya memang membutuhkan air ya. Maka dari itu ya kita penuhi aja ya, kita rajin saja dengan minum, apalagi dengan air hangat, karena dengan air hangat ini bisa melancarkan sistem pencernaan ya. Nah bagi kita sebagai penderita asam lambung itu biasanya kan pencernaan ini lebih banyak bermasalah ya. Maka dari itu dengan kita mengkonsumsi ini ya, dengan minum air hangat ternyata ini menjadi lancar. Termasuk BAB juga cenderung menjadi lebih lancar teman-teman. Maka rajin saja untuk minum air hangat itu, jadi melancarkan pencernaan. Nah kemudian yang ketiga, selain melancarkan pencernaan, ini manfaat juga ya, ini melegakan saluran pernafasan teman-teman. Saluran pernafasan contohnya ketika hidung terasa mampet ya. Nah dengan kita minum air hangat ini kecenderungannya ketika masih ada ingus atau apa di dalam hidung ya, lendir-lendir ini akan mudah keluar ya, dengan dipicu oleh air hangat itu. Nah maka dari itu ya ini bagus sekali ya, termasuk ketika kita mungkin di tenggorokan ya, atau mungkin di kerongkongan yang kadang seperti ada rasa-rasa mengganjal ya, mungkin agak batuk-batuk. Nah itu juga dahak akan menjadi lebih mudah untuk keluar itu ya. Itu manfaat yang
ketiga. Nah, kemudian manfaat yang keempat ini dengan kita minum air hangat juga meredakan batuk, teman-teman ya. Nah, seperti saya termasuk ketika ngonten ini kadang kan bersuara terus kering ya, maka saya siapkan air putih juga, ini juga air hangat, teman-teman ya. Nah, suara sehingga untuk ngomong ini menjadi lebih mudah lah ya. Karena tidak dehidrasi, tidak kering ya. Walaupun dengan minum air hangat kita menjadi selalu berkeringat. Ya nggak apa-apa ya, keringat itu justru sehat ya, karena mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh ini juga bisa lewat keringat itu. Nah itu, jadi meredakan batuk ini ya, manfaat yang keempat yaitu dengan minum air hangat ya. Yang tadinya batuknya kering itu biasanya menjadi agak basah ya. Yang tadinya dahak mungkin tidak bisa keluar, itu juga menjadi bisa keluar. Jadi mengencerkan istilahnya ya, mengencerkan lendir-lendir atau dahak itu menjadi mudah keluar. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi seperti itu ya, rajin saja pokoknya minum air hangat. Termasuk menurunkan GERD ya, ketika terjadi GERD ya, yang sudah naik ke kerongkongan ya, asam lambung yang sudah naik itu nanti akan turun kembali ya dengan bawa oleh air hangat ya, ketika kita rajin minum air hangat. Makanya sering sebagai istilahnya sebagai tip lah, tip di dalam kita ini mengatasi asam lambung itu dengan banyak minum air hangat ya. Termasuk ketika kita banyak minum air hangat juga akan mengurangi kenaikan asam lambung ya. Jadi minimal mengurangi tingkat keasaman, karena dengan ditambah air otomatis keasamannya itu akan berkurang. Nah, itu ya. Nah, kemudian manfaat yang kelima ya, selain tadi meredakan batuk, manfaat yang kelima adalah menjaga supaya kita tetap semangat. Jadi dengan kita minum air hangat seolah-olah ada mood gitu ya. Ada mood, contohnya seperti ini ya, ketika kita sedang rasanya itu seperti ngantuk ya, inginnya tidur, kemudian kita pokoknya tidak ada mood, tidak ada semangat ya. Tetapi setelah kita minum air hangat, justru kita menjadi bangkit ya, menjadi bangkit, rasanya menjadi semangat ya, menjadi moodnya itu ada. Nah ini termasuk manfaat secara psikologis juga, teman-teman ya. Jadi penting dengan minum air hangat kita menjadi semangat itu ada. Nah, biasanya ketika orang terkena asam lambung sensitif psikosomatis itu kan bawaannya males ya, bawaannya malesan, tidak ada semangat ya. Apalagi yang seperti tidak punya harapan-harapan baru. Nah, ini dengan dipacu kita rajin minum air hangat, maka akan tumbuh ya rasa semangat, akan tumbuh ada mood ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kita jadwalkan lah, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya silahkan buat teman-teman ya rajin saja minum air hangat. Jadi manfaatnya luar biasa. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini air hangat itu bisa mengatasi sembelit juga, teman-teman ya. Mengatasi sembelit contohnya ketika kita tidak hanya sembelit ya, termasuk mungkin rasa-rasa perut yang lain seperti begah ya, bahkan kembung ya, itu juga dengan kita minum air hangat itu biasanya angin akan mudah keluar ya. Angin mudah keluar, kemudian kita mudah untuk bersendawa ya. Nah, akhirnya rasa-rasa di perut seperti sembelit ya, rasa mungkin kembung itu pun akan menghilang. Nah, ini maka dari itu penting sekali bagi kita penderita asam lambung ya, ini dengan rajin minum air hangat itu nanti tahu-tahu sembuh, teman-teman ya. Jadi rahasianya hanya seperti itu, jadi sederhana lah itu ya. Maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi ya, air hangat ini bagaikan obat, bagaikan obat itu, karena bisa itu menghilangkan rasa sembelit, rasa kembung, kadang rasa ya seperti rasanya penuh ya karena banyak gas. Nah, itu nanti akan memicu untuk
gas itu keluar ya lewat sendawa, lewat buang angin itu hanya dengan minum air hangat. Nah, maka dari itu silahkan ya buat teman-teman ketika ada sensasi seperti itu tidak usah cemas ya, tidak usah takut ya, atasi saja dengan seperti itu ya, dengan minum air hangat itu. Nah, itu manfaat yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, air hangat, ketika kita rajin minum air hangat itu juga bisa menetralisir sisa-sisa metabolisme ya. Sisa-sisa metabolisme itu ya kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita lah ya. Jadi mudah untuk dikeluarkan. Ibaratnya air hangat itu akan lebih memberikan tenaga untuk mengeluarkan ya, mendorong pengeluaran kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh, sehingga ini baik sekali ya. Maka dari itu dengan kita rajin minum air hangat, nanti tahu-tahu tubuh kita ini sudah berubah ya, ternyata sekarang sudah nyaman, sekarang sudah merasakan fresh ya, bahkan bisa merasakan bahagia itu hanya dengan kita rajin minum air hangat teman-teman ya. Maka buat teman-teman ya jangan bosan ya untuk minum air hangat, karena memang ini manfaatnya luar biasa itu. Nah, itu yang ke-7 ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-8, dengan rajin minum air hangat ini juga akan mengatasi kedinginan ya. Nah, di mana orang yang menderita asam lambung, gejala anxiety psikosomatis itu kan bawaannya hawanya dingin ya. Seperti saya dulu ketika di rumah itu juga pakai jaket ya, apalagi keluar rumah itu juga pasti pakai jaket karena dingin sekali. Bahkan kita sudah mencoba seperti berolahraga lah ya, berjalan-jalan. Nah, itu saja kadang susah keluar keringatnya ya. Nah, itu intinya jadi tubuh ini sering merasa kedinginan. Nah, maka dari itu bisa dihangatkan dari dalam, yaitu dengan cara rajin minum air hangat teman-teman. Karena kalau tubuh sudah hangat, nah ini otomatis juga efeknya positif ya terhadap penderitaan kita. Dan selain kita menjadi lebih semangat, nah kita peredaran darah juga menjadi lebih lancar, pokoknya kita menjadi lebih merasa fresh ya, itu seperti itu. Nah, itu yang ke-8 ya, tadi ke-8. Nah, kemudian yang ke-9, air hangat ketika kita rajin meminumnya ini juga bisa meningkatkan konsentrasi teman-teman. Artinya konsentrasi ya kepada hal-hal yang positif. Jadi kita bisa fokus, kita bisa berpikir ya terhadap hal-hal yang positif. Dan biasanya ketika kita masih dalam kecemasan yang tinggi ya, kita masih terkena psikosomatik, itu bawaannya kan serba negatif ya, serba negatif itu. Sudah badannya dingin, pikirannya negatif, cemasnya tinggi, kan seperti itu ya. Nah, maka ini bisa ditingkatkan dengan cara kita rajin minum air hangat ya, karena dengan minum air hangat ini menjadi bisa konsentrasi, artinya pikiran bisa belajar positif ya. Yang tadinya ingatnya kepada penderitaan di masa lalu ya, contohnya ingat trauma-trauma, ingat tentang penderitaan sakit ya, ingat takut mati, ingat penyakit-penyakit berat, itu kan yang menguasai seperti itu ya. Tetapi dengan dipicu kita rajin minum air hangat, nah ini kita bisa menjadi fokus ya, fokus terhadap hal-hal yang positif ya. Jadi termasuk bisa menggugah kesadaran kita bahwa apa yang sering dipikirkan oleh pikiran negatif itu adalah hanya ilusi ya, hanya ilusi dan halusinasi yang sebenarnya salah, yang seharusnya itu kita tinggalkan. Tetapi kita lebih baik konsentrasi ya atau fokus terhadap hal-hal yang positif. Nah, ini teman-teman, jadi sungguh luar biasa ya, dengan rajin minum air hangat akhirnya kita bisa berpikir positif, bisa konsentrasi ya, kita bisa melupakan trauma-trauma masa lalu yang mungkin menyedihkan ya, pokoknya yang menakutkan, yang nggak nyaman dan sebagainya. Nah, ini akan berubah sepertinya, itu seperti itu teman-teman ya. Maka lakukan saja ya dengan minum air hangat ini, efeknya konsentrasi kita bisa menjadi
lebih berpikir positif itu. Nah, itu yang saya rasakan juga seperti itu, teman-teman ya. Makanya bahkan saya sampai dengan sekarang ya, walaupun saya sudah merasa sembuh ya, nah itu saya masih terbiasa minum air hangat ya. Ya minimal air yang dingin tapi bukan es ya, itu minimal seperti itu ya. Jadi air hangat ini memang luar biasa ya itu. Nah, itu yang ke-9 ya manfaatnya. Nah, kemudian yang ke-10 ya, ini dengan kita rajin minum air hangat ini akan bisa mengurangi sensasi perut. Contohnya perut kembung ya. Yaitu tadi sudah saya singgung di atas ya. Tetapi ini lebih fokus lagi ya. Kenapa sensasi di perut ini akan berkurang ya? Contohnya mengatasi perut kembung ya. Nah, kembung itu kan karena banyak gas ya atau angin, banyak gas atau angin yang disebabkan karena kenaikan asam lambung yang over lah, seperti itu. Nah, dengan minum air hangat ini akan memudahkan untuk sendawa ya, akan memudahkan untuk buang angin, itu seperti itu. Nah, maka dari itu rasa-rasa kembung ya akan hilang ya, apalagi dengan kita kombinasi dengan treatment yang lain ya, mungkin dengan kita rajin melakukan pernafasan, nah itu juga akan lebih membantu ya untuk istilahnya, contohnya mengurangi sensasi perut seperti kembung, kemudian sakit di ulu hati. Nah, ini juga akan membaik dengan sendirinya seperti itu ya. Maka dari itu buat teman-teman ya, pokoknya rajin saja lah, rajin saja melakukan treatment ya, tip-tip ya, minimal dicoba, sehingga ketika kita sudah mencoba, nah kemudian cocok, nah kita lanjutkan ya, itu rahasianya cuma seperti itu ya. Jadi jangan malas untuk mencoba terhadap hal-hal yang bernilai positif ya. Bernilai positif dalam arti akan membantu proses penyembuhan kita atau pemulihan penderitaan kita. Nah, itu teman-teman ya. Baik. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang ke-11 ya, 11. Jadi dengan kita rajin minum air hangat ya, ini juga akan bisa melancarkan aliran darah ya, sehingga menciptakan relaksasi. Nah, ternyata ini ada hubungannya dengan relaksasi, teman-teman ya. Biasanya kita kan seringnya merasa tegang ya, apalagi dipicu dengan pikiran yang sudah tegang ya, karena mungkin banyak beban pikiran, kemudian emosi juga kadang kita sering terpancing emosi sehingga kita menjadi marah-marah ya, itu seperti itu. Nah, ini bisa dikendalikan dengan cara air hangat itu tadi ya. Contohnya kita minum air hangat. Tetapi ini juga bisa juga air hangat misalkan untuk mandi ya. Dengan untuk mandi itu juga istilahnya kan, dengan kita mandi air hangat ini menjadi membuka apa ya, pori-pori lah, membuka pori-pori. Nah, akhirnya peredaran darah menjadi lancar. Nah, karena peredaran darah lancar, maka kita menjadi rileks ya, menjadi rileks. Rasanya itu lebih apa ya? Ya lebih nyaman lah, lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang. Nah, itu memang harus ada prasarananya ya. Termasuk prasarananya ya ini dengan media air hangat itu, entah itu untuk minum, entah itu untuk mandi ya. Bahkan saya itu sampai sekarang juga masih sering mandi air hangat kok ya, itu karena ya itu, apalagi misalkan mandinya terlalu pagi ya, saya biasakan mandi itu pagi ya, pagi, dan saya usahakan sebelum matahari terbit. Nah, itu saya masih pakai air hangat juga ya. Nah, kalau sore, nah itu saya usahakan ketika matahari masih ada sinar matahari ya. Paling sore itu sekitar jam 5 lah, itu seperti itu. Tapi seringnya ya sekitar jam 4 atau setengah 5 itu. Karena sinar matahari itu masih, sehingga tidak pakai air hangat pun ya rasanya sudah kuat tubuh ini ya, itu seperti itu. Nah, ini ternyata dengan kita menggunakan air hangat ini manfaatnya itu, jadi bisa menimbulkan relaksasi. Nah, padahal relaksasi ini penting sekali buat kita yang masih anxiety-nya tinggi ya,
kemudian apa ya, masih pikirannya suka negatif ya, pokoknya kita masih dipermainkan oleh pikiran lah. Halusinasi kita itu belum bisa lupa terhadap trauma, kecemasannya masih tinggi, was-wasnya masih tinggi, takutnya ya, terutama takut mati itu juga selalu menghantui ya, takut terkena penyakit berat. Nah, ketika seperti itu ini bisa dirilekkan teman-teman ya, rilekkan dengan cara itu tadi ya. Kita hanya dengan mengkonsumsi air hangat, contohnya minum air hangat, mandi air hangat. Nah, ini akan menjadi fresh ya. Bahkan ketika kita rajin mandi, ini setelah mandi ini kelihatannya ada suasana baru ya, suasana baru, menjadi lebih cerah ya, semangatnya menjadi lebih ada semangat untuk bangkit ya dari penderitaan ini, juga menjadi lebih optimis. Nah itu, maka dari itu luar biasa lah pokoknya dari manfaat air hangat. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.